Bagaimana si narsistik membuat Anda terpesona? Kebanyakan orang narsistik sangat mempesona. Pesona ini biasanya digunakan untuk melakukan love bombing. Si narsistik dengan cepat membuat Anda merasa nyaman, seperti Anda sudah mengenal mereka bertahun-tahun. Dan membuat Anda merasa telah bertemu dengan satu-satunya orang di alam semesta yang benar-benar memahami Anda. Si narsistik tampil sebagai orang yang peduli, baik hati, dan perhatian ketika mereka ada maunya. Mereka telah menghabiskan bertahun-tahun mengembangkan strategi untuk memikat orang. Hal ini mereka lakukan karena mereka membutuhkan suplai yang konstan. Setiap orang membutuhkan makanan, air, dan oksigen. Sedangkan si narsistik membutuhkan Anda untuk memberi mereka suplai narsistik. Mereka mengembangkan taktik yang dirancang untuk membuat orang lain terpesona dan terpikat. Berikut beberapa taktik yang digunakan oleh si narsistik. 1. Merayu Anda sebagai belahan jiwa. Banyak narsistik berbicara tentang belahan jiwa atau memiliki ikatan khusus atau bertanya, apakah kamu merasakan koneksi antara kita? Sangat menyanjung dan romantis untuk mendengar hal seperti ini. Siapa yang tidak ingin memiliki hubungan khusus dengan orang yang dicintai? Ini adalah upaya untuk memanipulasi Anda agar percaya bahwa Anda memiliki hubungan khusus dengan mereka dalam dimensi yang lain. Si narsistik mencoba mengamankan diri mereka sebagai seseorang yang tak tergantikan dalam hidup Anda. Mereka tahu bahwa begitu mereka tak tergantikan, mereka bisa melanjutkannya dengan perilaku narsistik mereka. 2. Mirroring. Si narsistik sering mencoba memikat Anda dengan mencerminkan Anda. Mereka meniru minat Anda, menyukai apa yang Anda sukai, dan tidak suka dengan apa yang Anda tidak suka. Beberapa bahkan meniru tingkah laku, kata-kata, dan bahkan selera berpakaian Anda. Mereka setuju dengan sebagian besar hal yang Anda katakan. Mereka mempelajari tentang pikiran dan keyakinan Anda, dan mencerminkannya kembali kepada Anda. Mereka mencerminkan Anda kembali ke diri Anda sendiri, dan mendorong Anda untuk jatuh cinta dengan cerminan diri Anda. Sesuatu yang ironisnya adalah apa yang dilakukan Narcissus dalam kisah klasik. 3. Pujian. Si narsistik tahu bahwa pujian sangat membantu untuk mendapatkan bantuan dan kepercayaan Anda, dan menarik Anda lebih dekat untuk menyukai mereka. Jadi mereka memberikan pujian dengan murah hati, sampai mereka merasa telah memikat Anda. Jika Anda mendengarkan dengan saksama, biasanya pujian mereka tidak memiliki substansi. Mereka mungkin berkomentar betapa luar biasa Anda, tapi tidak mengatakan secara spesifik apa yang luar biasa tentang Anda. Terkadang si narsistik terlalu berlebihan dengan pujian mereka. Tapi siapa sih yang akan mau berdebat karena pujian yang berlebihan? 4. Aku mencintaimu. Kebanyakan narsistik tahu ini adalah kata-kata paling kuat yang mereka ucapkan untuk memicu perasaan Anda. Si narsistik sering mengatakan ini di awal suatu hubungan. Seringkali sangat terlalu awal. Mereka mencoba untuk membujuk Anda memberi tanggapan yang sama. Mereka mendesak apakah Anda merasakan hal yang sama, dan bertindak kesal jika Anda tidak membalas.
Anda merasa tidak enak tidak mengatakan apa-apa ketika diberitahu, "Aku mencintaimu." Mereka memaksa Anda untuk mengatakan bahwa Anda mencintai mereka, dengan harapan perasaan yang sebenarnya segera menyusul. 5. Perhatian konstan. Si narsistik membombardir Anda dengan perhatian konstan. Mereka mengunjungi Anda setiap hari, menelepon Anda beberapa kali sehari, dan mengirimi Anda pesan hampir sepanjang hari. Sangat tersanjung bahwa seseorang memikirkan Anda begitu sering, dan sulit untuk tidak merasa terpesona olehnya. Tapi sebenarnya lebih dari itu. Segera seluruh dunia Anda berputar di sekitar mereka, itulah yang mereka inginkan. Ini seperti makan coklat sepanjang hari setiap hari, menyenangkan, tetapi buruk bagi Anda. Anda akhirnya mengabaikan teman dan keluarga, dan menjadi tergantung pada si narsistik. Itulah sebenarnya tujuan mereka. 6. Berbohong tentang masa lalu. Si narsistik berbohong tentang masa lalu mereka untuk membuat mereka menjadi baik dan peduli. Seperti bagaimana mereka merawat kakek nenek mereka di tahun-tahun terakhir mereka. Atau bagaimana mereka harus merawat adik-adik mereka. Mereka juga berbohong tentang bagaimana mereka diperlakukan dalam hubungan masa lalu. Mereka sering membuat diri mereka menjadi korban yang malang. Membuat Anda merasa kasihan pada mereka, dan membuat Anda ingin melindungi mereka. 7. Pendongeng yang baik. Si narsistik seringkali memiliki cerita menarik dan lucu yang mereka gunakan untuk memikat Anda. Cerita biasanya menggambarkan si narsistik dalam tokoh protagonis yang menawan. Si narsistik terkadang meminjam cerita orang lain dan memasukkan diri mereka sebagai bintang. Mereka tahu cerita yang bagus menarik orang, dan mereka dapat mengulangi cerita yang sama kepada siapapun yang baru mereka temui. 8. Memberi hadiah. Beberapa narsistik memberi hadiah mewah untuk memberi kesan yang dalam. Mereka tahu Anda akan merasa terikat ketika menerima hadiah mahal. Begitu si narsistik bisa membuat Anda menjadi budak cinta, pemberian hadiah biasanya berhenti atau ditunda ketika mereka menginginkan sesuatu dari Anda. 9. Menaikkan pamor. Si narsistik membangun citra publik mereka dengan aktif di berbagai media sosial, menggalang dana, bekerja sukarela, dan sebagainya. Mereka mengarahkan kebutuhan mereka akan kekaguman ke dalam kegiatan positif. Sehingga mereka terkesan tidak mementingkan diri sendiri dan punya empati. Semua ini membantu mereka untuk lebih mudah membangun kepercayaan saat memikat Anda. Pikiran akhir. Seluruh keberadaan si narsistik berputar di sekitar mendapatkan suplai narsistik, yaitu menemukan orang-orang yang memberi mereka perhatian, pujian, dan validasi kepada mereka. Pesona adalah keterampilan penting untuk memperoleh suplai. Dan karena ketersediaan suplai sangat penting bagi si narsistik, mereka bekerja keras untuk belajar menjadi semenarik mungkin. Ketika Anda bertemu dengan seseorang yang sempurna mempesona, yang berusaha memikat Anda pada awal hubungan, tetaplah tenang, dengarkan naluri Anda. Amati apakah pesona mereka terasa tulus. Karena ketika Anda berurusan dengan si narsistik, ketulusan itu tidak akan pernah ada.